وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. Ini babul fadlil wudu, bab keutamaan wudu. Sebelum masuk kepada hadis-hadis jemaah sekalian, wudu adalah berbersih diri sebenarnya, atau bersuci, ya, bersuci secara umum sebelum menjalankan ibadah, yakni salat 5 waktu secara khususnya, atau ibadah-ibadah yang lain. Sedangkan menurut para fuqaha, para alim ulama kita lintas madhab, yang dimaksud dengan wudu secara istilah syar'i adalah membasuh anggota-anggota tubuh tertentu. Dalam menurut ulama 4 anggota tubuh yang harus dan wajib, yang harus dibasuh dengan tata cara yang khusus. Kalau dalam madhab Syafi'iyah ditambah dengan niat, tentunya dengan diniatkan kita bersuci, ya, membasuh anggota-anggota tubuh yang tertentu yang 4 itu, tapi harus dengan niat. Yang pertama adalah apa? Kita basuh muka kita. Yang kedua, kita basuh tangan kita sampai ujung siku. Jadi lewat ke siku, nggak boleh di bawah siku atau pas siku, harus melewati siku. Itu baru sempurna wudu kita. Itu 3 kali. Kemudian yang berikutnya mengusap, bukan membasuh kepala, mengusap kepala. Yang paling sunnah, yang sesuai dengan contoh Rasulullah SAW adalah dari ujung tumbuhnya rambut sampai ke belakang. Dan itu dalam hadis sekali, walaupun ada sebagian ulama mengatakan 3 kali. Kemudian juga plus dengan telinga boleh langsung dengan satu basuhan kepala tersebut, atau boleh juga air baru. Itu semua ada hadisnya, ada dalilnya, masing-masing punya dalil dan semuanya boleh dilakukan. Yang berikutnya adalah membasuh, bukan mengusap, membasuh kaki sampai mata kaki lewat ke atas. Dan inilah jemaah sekalian menjadi catatan penting perbedaan antara ahlu sunnah wal jamaah dengan madhab syiah. Makanya ini bab fikih sebenarnya, tapi dalam kitab-kitab akidah biasanya bab yang membasuh kaki ini dimasukkan dalam bab akidah, karena itu menjadi pembeda antara, kalau kita melihat ada saudara kita atau siapapun yang membasuh kakinya cuma diusap, jadi cuma diusap begini, ya, itu pasti syiah. Loh, dari mana mereka begitu? Dari Al-Quran juga, tetapi mereka membaca Al-Quran itu sedikit berbeda dengan bacaan umumnya Ahlussunnah wal Jamaah dari zaman Nabi dan para sahabat Nabi Muhammad dan ulama-ulama hingga hari ini. Yaitu pada kalimat wa arjulakum. Kalau dalam Ahlussunnah wal Jamaah membaca wa arjulakum, lamnya itu fathah, wa arjulakum, karena dia mengikuti bacaan yang sebelumnya, ya, seperti basuhlah wajah kalian, kemudian tangan-tangan kalian, usaplah kepala kalian, dan juga basuhlah kaki-kaki kalian sampai ke mata kaki. Nah, kalau mereka itu menyambung dengan ayat yang pendek sebelumnya. Jadi wamsahu birusuhim, usaplah kepala kalian dan usaplah kaki-kaki kalian. Nah, ini bedanya, makanya wa arjulikum. Jadi Bapak bisa perhatikan wa arjulikum. Kalau tata cara orang-orang Syiah kita sudah paham, ya, kalau sekarang udah banyak YouTube, dan dulu di awal-awal kita tayangkan, banyak orang protes masa kayak begitu. Memang begitu. Sekarang bayangkan kalau sholatnya, wudunya cuma diusap, maka bagaimana sholatnya mereka sah? Padahal Rasulullah pernah melihat dalam Sahih Bukhari dan Muslim, ada seorang sahabat yang wudu, kemudian tumitnya biasanya kan kering. Tumitnya itu kering kurang lebih segini lah, semata uang begitu, ya. Rasulullah tiba-tiba mengatakan, wailul lil aqabi minan nar, celaka bagi orang yang wudu tapi masih kering mata kakinya, maka dia masuk neraka. Kenapa? Karena sholatnya tidak sah. Kenapa sholatnya tidak sah? Karena toharohnya, bersucinya tidak sah. Dan ini perlu diperhatikan. Makanya kalau pas membusap kaki itu perlu digosok jemaah sekalian. Memang sunahnya itu digosok, ya, digosok supaya yang kering-kering itu kena basahan air wudu. Nah, ini menjadi catatan para alim ulama kita. Ini memang perkara furu' cabang agama, tapi untuk bab yang terakhir itu dimasukkan kepada akidah. Karena apa? Karena dia menjadi pembeda antara kita dengan mereka. Tapi mereka beriman kepada Allah juga. Itu ucapannya, tapi sesungguhnya berbeda.
Ya, sesungguhnya berbeda walaupun memang ya lahiriahnya hari ini seperti Islam ya. Dan semoga ya Allah berikan hidayah juga kepada mereka-mereka, karena alhamdulillah di wilayah Syiah itu sendiri sekarang udah banyak saudara-saudara kita yang kembali kepada Ahlussunnah wal Jamaah, kebetulan di pinggiran wilayah Iran. Itu kembali berbondong-bondong menuju ke Islam, karena Iran dulu kota para alim ulama, kota wali-wali Allah di sana. Lahir para ulama-ulama kibar wilayah sana. Orang-orang Persia itu, mereka kan orang Persia, melahirkan ulama-ulama kibar. Imam Bukhari orang mana? Bukan orang Arab hakikatnya, orang Persia. Muslim, Tirmidzi, Abu Daud, Ibnu Majah itu kibar-kibar ulama, semua orang-orang Persia jemaah sekalian. Ya, mereka orang Persia, saya jadi merinding jujur ya, karena kita pernah lihat ke sana, masya Allah, orang-orang hebat. Makanya alhamdulillah banyak kembali orang Syiah yang kembali kepada pangkuan Ahlussunnah wal Jamaah. Semoga di Indonesia Allah jaga dari fitnah mereka, amin ya rabbal alamin, terutama di tempat kita.